Penyakit yang tengah kita hadapi bersama saat ini, COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona, diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Saya ingin menghimbau kepada kita semua. Kita memulai dengan mendoakan saudara-saudari kita, semoga yang sampai malam hari ini belum beriman kepada Allah, dikuatkan jiwanya untuk bersyahadat sebelum ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para pelaku maksiat pada malam hari ini disadarkan hatinya dan mau bertobat, dan semoga kita bersama mereka wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan kita juga berdoa semoga segala ujian, khususnya penyakit yang tengah kita hadapi bersama saat ini, COVID-19 atau yang dikenal dengan Corona, diberikan kekuatan kita semua untuk menghadapi musibah ini. Khususnya saya ingin menghimbau kepada siapapun kita semua, ada dua hal yang penting kemudian kita maksimalkan terkait dengan kondisi kita, erat kaitannya dengan virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ini yang diinfokan dalam Al-Quran. Ada fisik, jasad, ada akal, ada roh. Ingat betul ini. Mungkin yang dipelajari di biologi, di kedokteran itu hanya fokus kepada fisik saja, anatomi fisik. Yang dipelajari di pengetahuan anatomi akal. Sedangkan roh tempatnya bukan di pelajaran formal, tempatnya bukan di bidang kesehatan fisik. Ini terkait dengan nilai-nilai spiritual. Sedangkan penyakit biasanya menghantam pada 2 di antara 3 ini. Kalau bukan pada fisik, maka dia menghantam pada roh. Itu yang saling terkait, berkelindan. Kalau penyakit akal, biasanya sifat penyakitnya datang dengan sifat malas. Malas baca, malas belajar, ya, malas mengkaji. Itu penyakit akal. Karena setiap bagian anatomi tubuh ini butuh masukan. Dia harus punya karbohidratnya, punya proteinnya, punya vitaminnya. Butuh masukan supaya dia berkembang dan kuat. Ya, fisik kita butuh makan. Maka turun ayat-ayat dalam Al-Quran seperti apa mengarahkan fisik untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik untuk fisik. Quran surah kedua misalnya ayat 168, ayat 172, ya, dan turunan-turunan yang lainnya. Kata Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, jaga fisikmu, cari makan dengan baik. Tak semua yang diinginkan mesti dimakan. Cari yang engkau butuhkan, membuat fisikmu sehat dengan cara yang legal. Jadi kalau tips Al-Quran ingin badannya sehat, badannya kuat, maka kata Allah diantaranya, apa fungsinya? Diturunkan ayat, kata Allah, tidak semua yang diinginkan mesti dimakan. Yang menyehatkan itu yang dikonsumsi. Tapi cari dengan cara yang benar. Jangan sampai Anda dapatkan dengan cara yang menyimpang. Kebutuhan fisik. Akal juga sama. Dia butuh masukan, butuh nutrisi. Tidak diberikan nutrisinya, maka akan tumpul bagian dari otak kita. Maka lemahlah kemudian cara berpikir seseorang, sulit mendapatkan pengetahuan. Apa makanannya? Turun ayat. Quran surah 96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca bagian dari nutrisi akal. Turun ayat tentang mencari pengetahuan dengan cara yang benar. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang ketika dia memenuhi bagian-bagian kebutuhan hidupnya. Tingkatkan imanmu. Yang kedua, tambahkan pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, ayo belajar sampai paham, sampai mengerti. Kalau sudah pandai, balik ke kampung masing-masing, ajarkan orang di kampung supaya mendapatkan pengetahuan yang serupa. Nutrisi terkait akal. Roh tidak banyak dipelajari. Sejak zaman Nabi, orang bertanya pada Nabi SAW, Muhammad, apa esensi roh? Bagaimana sifatnya? Bagaimana bentuknya? Apa nutrisinya? Turun Quran surah ke-17 ayat 85 untuk menjawabnya. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Muhammad SAW, mereka semua banyak bertanya kepadamu tentang esensi roh. Katakan pada mereka, roh itu urusanku. Semua infonya hanya dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit untuk urusan fisik, silahkan. Ya,
gali analisis terkait tentang fisik, bedah, dapatkan kebutuhannya, teliti bagian-bagiannya, dapat kita infonya. Tentang akal silahkan temukan, kreasi, dapatkan ciri-ciri pengetahuan yang baru, bidang-bidangnya, turunan-turunannya. Tapi roh, kata Allah, hanya aku yang tahu nutrisinya. Maka diturunkanlah kemudian nutrisi roh untuk menguatkan nilai spiritual seseorang yang bisa menguatkan fisik dan akalnya. Awas, hati-hati ya. Kalau fisiknya sakit, tapi rohnya sehat, itu boleh jadi daya tahan tubuhnya semakin kuat. Dalam arti, bisa jadi, walaupun fisiknya kurang sehat, tapi rohnya kuat, dia bisa menjalani kehidupan dengan baik. Tapi kalau rohnya sakit, walaupun fisiknya terlihat sehat, sesungguhnya dia dalam keadaan selemah-lemahnya dalam beraktivitas. Nanti kita akan buktikan. Ya, apa nutrisinya? Ibadah. Karena itu tidak ada nutrisi terbaik bagi roh kecuali ibadah. Untuk itulah kita diperintahkan sholat, diperintahkan mengaji, diperintahkan puasa, diperintahkan baca Al-Quran, diperintahkan tahajud. Apa esensinya? Untuk memberikan masukan kepada roh. Berikan makanannya supaya dia sehat. Berikan makanannya supaya dia kuat. Apa kaitan dengan kondisi saat ini? Dari hal yang saya paparkan ini, teman-teman sekalian, maka kita bisa bersama-sama menghadapi, ya, musibah yang tengah kita alami saat ini dengan virus corona. Kita bagi pada dua bagian. Pertama, secara fisik, rujuk Kementerian Kesehatan. Bagaimana informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada kita, kita ikuti itu. Ya. Perilaku hidup yang sehat. Ya, kemudian cari makanan yang dibutuhkan yang kuat, hindari begini begitu, tipsnya kita ikuti. Karena itu ikhtiar, ya, ikhtiar secara fisikal yang kita bisa ikuti pedoman-pedomannya. Tapi ada bagian juga yang sangat penting yang terkait dengan pedoman roh. Karena sekuat-kuatnya fisik, kalau rohnya lemah, maka akan berpengaruh pada ketahanan fisiknya. Saya beri contoh sederhana begini. Fisiknya kelihatan sehat, tidak ada luka, nggak ada masalah, cuma rohnya sakit. Iri hati, dengki, perasaan pesimis, perasaan tak enak hati, itu ketika terjadi menimpa roh, dampaknya pasti akan hadir ke fisik. Sakit iri hati, hatinya rohnya yang sakit, fisiknya kuat, tapi makan jadi nggak enak, ketemu orang jadi nggak nyaman, tidur jadi nggak enak, terbawa ke fisik. Sebaliknya penyakit fisik, kalaupun rohnya bagus, fisiknya kena penyakit, tapi tetap beraktivitas, akan tetap semangat. Nabi Ayyub itu kan serangan fisiknya kuat, tapi karena kondisi rohnya kuat, untuk ibadah pun luar biasa. Baru saat kondisi penyakit mengganggu kepada ibadahnya, baru mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesembuhan. Baik. Karena itu, terkait dengan ini, saya ingin memberikan pendekatan-pendekatan spiritual, bagaimana kita bisa menguatkan roh, sehingga daya tahan tubuh kita untuk terbantu, ya, bisa menguatkan diri, dan setidaknya membangun kepercayaan diri, agar kita tetap beraktivitas dengan sempurna dan sebaik-baiknya. Ini penting saya sampaikan, karena beberapa pekan ini, saya menerima pesan, tidak hanya dari Indonesia, tapi dari saudara-saudari kita yang di luar negeri, khususnya di bilangan Korea, kemudian ada di Jepang, di beberapa tempat, bahkan yang jangankan untuk ta'lim, untuk sekedar salat berjamaah pun sekarang belum diizinkan untuk berada di masjid atau di tempat-tempat terbuka, karena dikhawatirkan tersebarnya dengan mudah virus COVID-19 ini. Ya, kita turut mendoakan insyaallah semoga Allah ringankan, mudahkan dan hilangkan, ya, penyakit yang dimaksudkan, sehingga memudahkan saudara-saudari kita untuk beribadah kembali dengan baik. Ya, kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin.
Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi, tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi, maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari' ketemu dengan iz, maknanya madhi. Iz yaqulu iz, ya, iz misalnya, iz bertemu dengan fi'il mudhari', maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari', akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Qur'an tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah. Salat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun. Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Nah, ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya. Minum baygon misalnya 1 kontainer, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati, wafat duluan. Ya, mungkin terjadi. Karena itu, kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona, atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan dengan penuh keikhlasan dan permohonan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gabungkan 3 surah sekaligus. Insya Allah kalau Anda bacakan dengan benar, di situ ada janji dari Allah, seperti Allah janjikan kepada Nabi Ayyub, penyakit apapun selain kematian, Allah akan berkenan menyembuhkannya. Pertama, saya urutkan dulu dari urutan ayatnya. Quran surah ke-17. Quran surah 17 Al-Isra. Ayat 82. Sudah? Ayat 82. Disambungkan ke Quran surah ke-21 Al-Anbiya. Ayat 83 sampai 84. Nanti saya bacakan ayatnya. Terakhir ditutup dengan Quran surah pertama Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, dan ditutup dengan Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Sekarang perhatikan baik-baik. Awas, ini bukan ilmu takatik ya. Ini isyarat Al-Quran.
Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Ini poinnya. Wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an itu ma huwa shifaa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Apa itu syifa? Obat. Apa itu obat? Syifa. Ibu syifa, ibu obat. Baik. Obat penawar itu ada dua nama. Seperti penyakit pun ada dua nama. Satu, obat bagi penyakit fisik yang standar, disebut dawa namanya, dawaun. Penyakitnya daun, obatnya dawaun. Ya, ada riwayat mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit pasti ada obatnya, kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Selain kematian, kata Nabi, ada obatnya. Ya, kalau kita mau kreatif, kita dapatkan analisis, dapatkan hadis. Ya, likulli da'in dawaun. Da itu penyakit fisik. Ya, pusing, sakit perut, sakit gigi, macam-macam. Kata Nabi, Anda kreatif, dapat obatnya. Obat untuk fisik ini disebut dawa namanya. Ada yang kedua, disebut dengan maradun. Maradun. Marad itu lebih kepada penyakit hati, penyakit jiwa, roh. Ini Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang-orang munafik yang kena penyakit, fisiknya sehat, kuat, ke masjid nomor 1, saf pertama dia, cuma di hatinya ada penyakit. Ya, masuk masjid nyanjung Nabi, keluar masjid mencela Nabi. Nah, itu penyakit, hati-hati. Masuk masjid nyanjung-nyanjung, keluar mencela-cela. Di depan berkata baik, di belakang menjelek-jelekan. Ah, itu sakit. Nah, itu sakit tuh. Ya. Apa penyakitnya? Marad. Obat penyakit hati ini, maka namanya bukan dawa, tapi disebut dengan syifa. Syifa. Syifaun. Tahan, pelan-pelan. Jikalau ada orang iri hati, orang dengki, mohon maaf, orang terkena penyakit hati yang lainnya, maka obatnya tidak akan pernah ditemukan di apotek atau di rumah sakit tertentu. Silahkan Anda datang ke Kimia Farma, datang ke apotek-apotek yang Anda dapatkan di sekitaran, Century dan sebagainya. Tanyakan, ada nggak obat penyakit hati? Ada nggak obat iri hati? Ada nggak obat dengki? Nggak akan ditemukan. Kenapa? Karena mereka khusus menangani penyakit-penyakit fisikal, disebut dengan daun. Tapi kalau syifa, maka ini erat kaitannya dengan penyakit yang pertama ini, penyakit hati. Di mana ditemukannya? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka nanti Allah turunkan beberapa amalan-amalan yang saat dikerjakan amalan itu bisa menghikis, menyembuhkan, bahkan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Cari ayatnya. Maka Anda akan temukan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ayat-ayat bimbingan. Ini obat untuk menghilangkan malas. Ini obat untuk menghilangkan iri hati. Bahkan ini mencegah penyakit dengki. Kalau ada orang sekitaran dengki dengan kita, bacakan ayat ini. Turun surah Al-Falaq. Kalau ada orang munafik, bacakan surat yang ini. Kalau ada orang ini, bacakan surat yang ini. Nah, pencegahan-pencegahannya, obatnya ditemukan bagiannya di Al-Quran. Tapi syifa juga memiliki makna yang kedua. Dia adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obat dan penawarnya. Kalau dokter sudah mengatakan, sudah ini nggak ada obatnya, ini belum ditemukan penawarnya, maka Allah turunkan kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran berupa zikir-zikir tertentu yang kalau dilakukan dengan benar, maka melahirkan penawar yang tidak ditemukan secara fisikal. Apa diantaranya? Yuk kita bacakan Quran surah ke
21 Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84. Kenal Nabi Ayub? Bagus. Ada yang kenal di sini. Baik. Bukankah ujian Nabi Ayub salah satunya kena penyakit fisik? Bukankah ujian Nabi Ayub alaihissalam salah satunya kena penyakit fisik? Ya. Pertama ujian harta, habis semua asetnya. Yang kedua ujian keluarga, wafat semua anaknya. Yang kedua ketiga ujian fisik. Ditimpa, diuji dengan penyakit, maaf, yang belum ditemukan obatnya, tidak akan pernah dirasakan orang sebelumnya, tidak dialami orang setelahnya, saking parahnya penyakitnya. Dokter mengatakan sudah nggak ada obat. Orang mengatakan secara klinis mustahil sembuh, nggak ada obatnya. Maka apa yang dikerjakan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Ingat, ini pesan dari Al-Quran. Ada isyarat begini, ketika manusia mengatakan, makhluk mengatakan ini mustahil, itu tanda pertama dari Allah supaya langsung kita diminta untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, itu langsung tanda langsung dari Allah supaya tinggalkan pendapat makhluk, minta kepada Khalik. Itu poinnya. Makanya seringkali ujian penyakit itu diantaranya mendorong kita untuk mendekat kepada Allah. Jadi kalau Anda diberikan penyakit sampai parah, nggak menyebut nama Allah juga, perlu dikasih apa lagi supaya ingat sama Allah? Jadi kalau diberikan yang paling parah, nggak sempat menyebut nama Allah juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Karena itu seringkali ujian itu, kata Nabi, jika Allah mencintai seorang hamba, diberikan ujian supaya dekat dengan Allah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau sudah cinta dengan seorang hamba, diberikan ujian supaya ingat, nyebut. Mungkin sebentar lagi wafat, sebut nama Allah, dekatkan diri dengan Allah. Makanya, maaf ya, nikmat kesehatan itu berharga ketika sakit. Ya, syukur nikmat itu datang ketika sakit. Peningkatan ibadah hadir ketika sakit. Begitu diuji, ingat Allah. Nah, ini yang dikerjakan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau ibadah, maka perhatikan zikirnya. Amalkan ini, bacakan dengan penuh ketulusan. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayub alaihi salam, idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ini zikirnya. Anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Anda boleh bacakan dari sini. Ya, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dalam tahajud Anda mohon kepada Allah. Yang divonis misalnya matanya sulit sembuh, yang divonis misalnya ini penyakit gak mungkin sembuh, yang divonis cancer macam-macam, minta Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya untuk bisa fokus ibadah kepadamu. Ini kuncinya. Jadi kalau bacakan ayat ini, arahkan ke kepentingan ibadah, jangan cuma minta sembuh. Sebab yang pengen sembuh pun banyak. Jangankan Anda, yang lain pun pengen sembuh. Apa motivasinya supaya Allah cepat sembuhkan kita? Maka dekatkan kesembuhan itu pada kepentingan ibadah. Minta, ya Allah saya pengen sholat. Berikan kesembuhan pada kaki saya untuk bisa melangkah. Ya. Ini peserta karantina Al-Quran, mungkin sebentar lagi akan datang kisahnya. Ada salah satu matanya yang nggak berfungsi. Divonis nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat salah satunya. Dia ikut karantina. Dia baca Quran dengan tulus, dia berdoa kepada Allah. Sekitar 2-3 hari yang lalu, tiba-tiba dia masuk kamar mandi, dapat cahaya, terbuka, melihat semua. Sekarang matanya bisa melihat normal dua-duanya. Minta, Allahumma anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Sebentar. Ya Allah, ini penyakit sudah mulai mengganggu saya untuk ibadah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Saya pengen Jumatan. Saya pengen jamaah ya Allah. Cuman karena ini saya nggak bisa lagi jamaah. Bukankah Engkau menyukai hambamu yang jamaah ya Allah? Bukankah Engkau menyukai hambamu yang sholat bersama ya Allah? Bukankah Engkau menyukai zikir ya Allah yang Kau dengar setiap waktu ya Allah? Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang paling sayang padaku. Kalau yang paling sayang saja tidak Engkau sembuhkan, lantas kepada siapa lagi aku mohon dan meminta? Kalau kepada yang paling sayang saja tidak menyembuhkan, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa jawabannya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, ujungnya wa dzikra lil abidin. Kata Allah,
Kalau ada orang yang mengamalkan zikir ini seperti Ayub mengerjakannya, aku akan sembuhkan penyakitnya, hilangkan semua kesulitannya, bahkan aku kembalikan aset-asetnya yang dirasakan hilang. Anda biaya keluar sekian juta, puluhan juta, miliaran dibalikin oleh Allah, seperti Allah mengembalikan Ayub dan anak-anaknya plus aset-asetnya. Anaknya meninggal 12, sembuh kembali, istrinya hamil lagi. Setiap hamil, lahiran kembar, lahiran kembar. Lahiran sampai 12 kali, anak 24. Aset balik semuanya. Terakhir, bacakan surah Al-Fatihah dengan benar, karena Al-Fatihah disebut langsung juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, sebagai syifa. Seperti pernah kepala suku saya kisahkan di pertemuan awal, tersengat kalajengking dan medis mengatakan tidak mungkin sembuh, diruqyah kemudian dibacakan itu dan Allah berikan kesembuhan. Wallahu a'lam bissawab. Ini bagian dari ikhtiar roh, bukan bagian dari pendekatan-pendekatan obat fisik. Dan semoga dengan itu Allah memberikan ketenangan, kemudahan, dan menghilangkan segala kesulitan di sekitaran kita insyaAllah. Ini sebagai respon dari beberapa saudara-saudari kita yang meminta penguatan dan doa. Sekali lagi kita doakan semoga Allah meringankan semua apa yang kita hadapi saat ini.